Banyak yang bilang karir Gabriel Batistuta di Fiorentina itu definisi bakat yang mubazir. Bayangin, lo punya striker dengan tendangan sekeras meteor yang bisa bikin kiper mikir 2 kali buat nangkap bola, tapi dia malah abisin masa emasnya di klub yang, sorry to say, cuma tim papan tengah Serie A. Orang bilang dia naif, terjebak nostalgia, atau takut keluar dari zona nyaman. Tapi coba lo lihat datanya lagi. Batigol bukan bertahan di sana karena dia nggak laku. Dia bertahan karena dia punya ego yang aneh buat jadi dewa di kota kecil daripada cuma jadi pegawai di kota besar. Dia bukan korban keadaan, dia pelakunya. Coba kita putar balik ke Wembley Oktober 1999, Liga Champion Fiorentina lawan Arsenal. Menit 75, Batistuta dapat bola di sisi kanan, sudut sempit yang secara logika fisika nggak masuk akal buat nembak. David Seaman udah nutup celah, tapi Batigol nggak peduli soal geometri. Dia lepasin tembakan yang saking kerasnya, bola itu kayak teleportasi ke jaring atas gawang sebelum Seaman sempat ngedip. Satu stadion diem. Di momen itu, lo sadar, Fiorentina nggak pernah terlalu kecil buat Batistuta. Justru, Batistuta yang bikin Fiorentina kelihatan raksasa. Dia ngasih ilusi kalau klub ungu ini setara sama Milan atau Juve, padahal itu cuma Batigol effect. Konteksnya nih, zaman sekarang pemain bintang bakal langsung cabut kalau klubnya gagal masuk UCL setahun aja. Batistuta, dia ikut Fiorentina degradasi ke Serie B di tahun 1993, main di lapangan berlumpur lawan tim antah berantah, bawa mereka naik lagi, dan tetap nyetak gol kayak mesin. Loyalitas macam apa ini? Dia ngasih lutut dan masa mudanya sampai hancur, cuma dibayar pakai cinta buta warga Florence, bukan piala. Pas dia akhirnya pindah ke Roma dan juara Scudetto di musim 2000-2001, rasanya kayak ngeliat mantan yang akhirnya bahagia sama orang lain. Lo senang buat dia, tapi lo tahu hatinya sebenarnya ketinggalan di tempat lama. Jadi, rugi gak sih loyalitas yang kebablasan kayak gini? Kalau ukurannya cuma jumlah medali di Rumari, jelas rugi bandar. Harry Kane mungkin relate sama perasaan ini. Tapi sepak bola itu nggak melulu soal Excel spreadsheet yang isinya daftar juara. Batistuta milih jalan ninja. Dia mungkin telat juara liga, tapi dia dapat immortalitas yang nggak bakal didapetin sama pemain yang hobi gonta-ganti jersey tiap 2 musim. Dia nuker trofi emas dengan status dewa di Florence. Menurut lo, mending karir kayak Batistuta yang minim trofi tapi jadi legenda abadi di satu klub, atau panen trofi di mana-mana tapi nggak punya rumah sejati? Drop opini lo di komen, dan jangan lupa follow dan like buat obrolan bola lainnya.